Pernah nggak sih Anda dengar soal kasus peretasan bank terbesar di Amerika Serikat, tapi anehnya nggak ada uang sepeser pun yang hilang? Ini kasus JP Morgan Chase tahun 2014. Sebuah teka-teki besar lah. Peretasan masif, tapi motifnya itu loh, aneh banget. Iya, ini salah satu kasus yang benar-benar bikin kita mikir ulang soal kejahatan cyber kan? Hari ini kita bakal coba kupas tuntas cerita di balik peretasan JP Morgan Chase atau JPMC tahun 2014 itu. Sumber utama kita nih, dari transkrip penelusuran investigatif yang mendalam, bakal ngebantu kita ngebongkar jaringan kejahatan yang, kompleks banget. Kompleks gimana tuh? Jadi, mulai dari peretasan banknya sendiri, terus nyambungnya ke penipuan saham model pump and dump, ada lagi kasino online ilegal, sampai pencucian uang skala besar. Semuanya nyambung. Hampir nggak sengaja ya. Terus, siapa sebenarnya otak di baliknya? Dan yang paling bikin penasaran nih, ngapain coba repot-repot bobol bank sekelas JMPC cuma buat nyuri daftar alamat email? Kita coba sambungin titik-titiknya deh. Sip, kita mulai dari konteksnya dulu ya. JP Morgan Chase ini kan bukan bank kaleng-kaleng. Bank terbesar di AS waktu itu, anggaran keamanan sibernya aja sekitar 250 juta dolar setahun. Tim IT security-nya ada 1000-an orang. Gede banget. Serius banget kan mereka jagain jaringannya? Banget. Mereka punya sumber daya, punya orang, pokoknya serius deh. Mah justru itu. Kalau pertahanannya sekuat itu kok bisa kecolongan ya? Anehnya lagi pemicu ketahuannya ini justru dari tempat yang nggak disangka-sangka kan? Ada firma keamanan siber kecil gitu namanya Hold Security. Betul. Hold Security ini tiba-tiba bikin klaim heboh. Mereka bilang nemu dump kredensial gede-gedean. Itu loh, kumpulan data login, username sama password yang bocor dari banyak situs. Gede-gedean tuh segede apa? Masif. Klaimnya 1,2 miliar kredensial setelah data ganda dihapus. Dari sekitar 420 ribu website. Nah, awalnya komunitas keamanan siber agak skeptis dengarnya. Selain angkanya fantastis, Hold Security ini nggak bagi-bagi data gratis. Mesti bayar kalau perusahaan mau ngecek data mereka bocor atau enggak. Ya wajar sih kalau pada curiga, tapi ada detail kecil nih di laporan ringkasan Hold Security yang bikin analis JPMC ngerenyitin dahi. Laporan itu nyebutin kalau situs web acara amal JPMC namanya Corporate Challenge itu diretas. Penting dicatat nih, situs ini bukan JPMC yang hosting langsung, tapi pihak ketiga namanya Simco Data System. Nah, nama Simco ini juga disebut di laporan Hold Security sebagai salah satu korban. Aha, di sini JPMC mulai curiga ya? Iya, alarm internalnya bunyi. Kenapa? Karena banyak karyawan JPMC daftar acara Corporate Challenge itu lewat situsnya Simco. Kalau situs Simco diretas, bisa jadi kredensial karyawan JPMC meskipun cuma buat situs amal, itu ikut kecuri. Kalau aja nih, ada karyawan yang pakai password sama buat akun internal JPMC, wah, itu bahaya banget kan? Pasti langsung gerak cepat dong JPMC. Pasti. Mereka langsung kontak Simco Data Systems, dan Simco konfirmasi. Iya benar, situs Corporate Challenge diretas. Mereka cukup kooperatif ngasih log server sama alamat IP peretasnya ke JPMC. Nah, di sini momen kejutannya ya. Betul banget. Tim keamanan JPMC iseng nih, ambil IP peretas dari Simco itu, terus mereka cek di log jaringan internal JPMC sendiri. Hasilnya, Ternyata IP itu udah ada di dalam jaringan JPMC, udah keluyuran gitu ya di dalam. udah keluyuran. Mereka udah diretas mungkin berbulan-bulan, dan sama sekali nggak sadar, sampai ada insiden kecil di situs pihak ketiga ini. Benar-benar penemuan yang nggak disemaja. Ini nunjukin bahkan raksasa kayak JPMC aja bisa punya titik buta kan? Gila juga ya. Terus, gimana ceritanya peretas ini bisa masuk? Ada beberapa teori ya? Iya, sumber kita nyajiin beberapa kemungkinan. Bisa jadi lewat Simco tadi, dapat kredensial karyawan JPMC yang dipakai ulang. Atau bisa juga pakai metode yang lebih direct, kayak spear phishing. Spear phishing itu yang kayak gimana? Mirip email tipu-tipu biasa? Mirip, tapi ini jauh lebih niat, lebih tertarget. Kalau phishing biasa kan disebar acak gitu ya. Nah, spear phishing ini didesain khusus buat nipu orang atau kelompok tertentu, misalnya admin IT di JPMC. Pesannya dibikin personal banget, biar targetnya percaya, terus ngeklik link bahaya, atau ngasih info login. Oke, jadi intinya mereka berhasil dapat akses login yang sah ya? Entah gimana caranya. Intinya itu. Dan begitu masuk, mereka nemu, semacam jalan tol. Jalan tol maksudnya? Iya, mereka nemu titik lemah klasik di perusahaan besar. Server lama yang agak terlantar.
Server ini buat nyimpen data tunjangan karyawan gitu deh. Masalahnya, server ini jarang diupdate patch keamanannya. Dan yang paling fatal, nggak pakai autentikasi dua faktor atau 2FA. Oh, 2FA itu yang kayak kode OTP di SMS pas kita login itu kan ya, lapisan pengaman ekstra. Bener banget. Itu kan standar keamanan dasar yang penting banget ya sekarang. Nah, karena server itu nggak pakai 2FA, kredensial login yang dicuri itu udah cukup buat peretas masuk. Ini jadi pelajaran sih. Seringkali celah keamanan itu bukan di teknologi canggihnya, tapi justru di hal-hal dasar yang, kelewat atau dilupain. Jadi, server tua ini jadi pintu masuknya. Dan kayaknya mereka bukan peretas amatir nih. Abis masuk, ngapain lagi mereka? Mereka ini sangat metodis kerjanya. Langkah pertama, pastiin dulu mereka bisa balik lagi kalau koneksi awal putus atau ketahuan. Jadi mereka pasang backdoor, semacam pintu rahasia gitu. Licik juga ya. Jadi punya akses permanen gitu. Bener. Setelah itu, baru deh mereka gerak pelan-pelan banget, hati-hati di dalam jaringan JPMK. Bisa jadi berbulan-bulan loh, mereka jelajahi sistem, cari data, sambil terus ngindarin deteksi antivirus atau alarm keamanan. Jago banget nyembunyiin jejaknya. Skalanya juga gila, mereka sampai bisa nyusup ke lebih dari 90 server JPMK dan akses macam-macam database nasabah. Tapi waktu kasus ini akhirnya bocor ke publik, cerita awalnya malah beda banget ya. Katanya dari Rusia. Iya, artikel Bloomberg Agustus 2014 itu yang pertama laporin gede-gedean. Mereka ngutip sumber yang bilang pelakunya kemungkinan peretas Rusia, bahkan mungkin disponsori negara. Wah, kenapa bisa mikir ke sana? Waktunya pas banget soalnya. Ini kan kejadiannya nggak lama setelah Rusia aneksasi Crimea. Terus ada sanksi ekonomi dari AS sama Eropa ke Rusia. Jadi, ya spekulasi kalau ini serangan balasan dari Rusia, kedengaran masuk akal waktu itu. Media kayak CNN juga ikut ngebahas kemungkinan ini. Dan katanya di internal JPMC sendiri, pimpinan keamanannya yang baru juga yakin ini serangan negara ya? Iya, namanya James Cummings sama Gregory Rattray. Dua-duanya mantan Angkatan Udara AS, baru gabung JPMC. Mereka yakin banget ini serangan negara. Bahkan katanya mereka sampai ngedorong biar kasus ini diklasifikasiin sebagai ancaman keamanan nasional. Emang bedanya apa kalau diklasifikasiin gitu? Implikasinya beda ke hukum sama regulasi. Misalnya, bisa aja JPMC jadi nggak wajib ngasih tahu nasabah secara detail, data apa aja yang bocor, alasannya buat jaga rahasia, investigasi keamanan nasional. Tapi FBI nggak setuju ya? Betul. FBI yang mimpin investigasi federal setelah analisis bukti teknis, pola serangan, alamat IP yang dipakai yang sengaja disamarkan lewat server sewaan di banyak negara, mereka simpulin ini kemungkinan besar kerjaan kriminal canggih, bukan disponsori negara. Sempat ada ketegangan juga antara JPMC sama FBI soal bagi-bagi data log. Katanya sistem JPMC waktu itu nggak nyimpen log aktivitas jaringan secara detail, dan JPMC awalnya agak alot ngasih akses penuh ke FBI. Menarik, ada jurnalis Jordan Robertson, dia bilang ini nunjukin benturan pola pikir ya. Tim keamanan JPMC yang baru, latar belakang militer, mungkin mikirnya ini konflik antar negara. Sementara FBI lebih ke realitas kejahatan siber di swasta, yang seringnya motifnya duit. Dan keyakinan HDI ini terbukti benar. Investigasi mereka nggak berhenti di JPMC aja. Mereka lacak jejak digital peretasnya, IP address dari server sewaan di Rusia, Mesir, Ceko, Afrika Selatan, Brazil, dan nemu pola yang lebih gede. Server di Mesir itu misalnya langsung dimatiin sehari setelah berita JPMC bocor. Ketahuan kan? Jejaknya ngarah kemana lagi tuh? Ternyata, IP yang sama itu terdeteksi nyoba nyusup atau minimal ngintip lah ya ke jaringan belasan institusi keuangan gede lainnya. Ada Fidelity Investments, E-Trade, Scottrade, Citigroup, HSBC, ADP, bahkan Dow Jones, penerbit berita finansial itu. Wah, jadi ini bukan cuma JPMC dong korbannya. Kampanye besar-besaran ini. Tepat, beberapa mungkin cuma berhasil diintip jaringannya, tapi dari yang lain, kayak E-Trade sama Scottrade, data nasabahnya juga berhasil dicuri dalam jumlah besar. Jurnalis Emily Glazer dari Wall Street Journal juga konfirmasi kalau lingkup investigasinya emang jadi gede banget. Ini jelas operasi kriminal yang terorganisir. Lalu siapa dong dalangnya? Akhirnya ketahuan kan ya? Tanggal 21 Juli 2015 itu. Iya, mulai terkuak di tanggal itu. Ada penangkapan terkoordinasi di dua negara. Di Israel, polisi sana atas permintaan FBI nangkap 2 orang,
Gary Shalon, umurnya 31, sama Ziv Orenstein, 40 tahun. Tuduhan resminya, penipuan sekuritas, manipulasi saham ilegal. Ada target ketiga juga kan katanya? Ada, namanya Joshua Samuel Aaron, 31 tahun, warga AS tapi tinggal di Israel. Tapi dia lagi nggak di rumah pas digerebek. Belakangan ketahuan dia lagi di Rusia. Nah, di waktu yang sama persis di Florida, AS, FBI juga nangkap 2 orang lagi. Anthony Mirgio sama Yuri Lebedev. Tuduhannya beda, ngejalanin bursa Bitcoin ilegal namanya CoinMX. Tunggu. Di Israel kasus saham, di Florida kasus Bitcoin. Nyambungnya ke peretasan JPMC gimana ceritanya? Nah, nyambungnya baru kelihatan pas ada memo internal FBI bocor. Memo itu nyebutin secara jelas kalau Joshua Aaron yang lolos di Israel itu sama Anthony Mirgio yang ditangkap di Florida itu terkait sama peretasan JPMC. Dari situ kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Siapa aja sih orang-orang ini? Perannya gimana? Sumber kita gambarin gini. Gary Shalon itu otaknya. Orangnya flamboyan, hidup mewah, CEO perusahaan Webologic. Terus Ziv Orenstein, ini tangan kanannya Shalon. Lebih low profile, ngurusin operasional sama teknis. Joshua Samuel Aaron, ini warga AS, teman kuliahnya Anthony Mirgio, jago pemasaran, pindah ke Israel terus gabung Shalon. Nah, Anthony Mirgio ini, temennya Aaron, terlibat di CoinMX bareng Shalon. Ada dugaan kuat penangkapannya juga buat neken si Shalon biar mau kerja sama. Gimana FBI bisa ngelacak mereka dari JPMC? Ada jejak digitalnya. Rupanya gitu. Analisis forensik dari server JPMC yang diretas itu akhirnya ngarahin penyelidik ke salah satu pelaku. Kemungkinan besar si Joshua Aaron ini, dari situ FBI mulai gali koneksi-koneksinya, baru deh ketahuan keterlibatan Shalon sama Orenstein di Israel. Oke, pelakunya mulai jelas. Tapi pertanyaan besarnya balik lagi. Motifnya apa? Ingat kan, dari JMPC itu mereka nyuri 83 juta data kontak nasabah. Isinya kebanyakan alamat email. Bukan nomor kartu kredit, bukan akses rekening buat curi duit langsung. Ngapain repot-repot ngertas bank terbesar AS cuma buat daftar email? Jawabannya ada di dakwaan penipuan sekuritas yang dibuka pas penangkapan mereka itu. Dakwaan itu ngejelasin skema pump and dump gede-gedean yang mereka jalanin. Pump and dump. Bisa dijelasin dikit nggak itu gimana cara kerjanya? Ini skema manipulasi saham klasik sih, tapi mereka lakuin dalam skala industri. Pertama, pump. Mereka beli saham-saham murah banget, penny stocks gitu, dari perusahaan kecil nggak terkenal. Terus, mereka bikin persona pialang saham palsu, lengkap sama website, materi promosi yang meyakinkan, lewat email spam massal, sosmed, situs palsu, mereka sebarin berita bohong atau promosi lebay soal saham itu. Tujuannya, biar orang awam ikut beli dan harga sahamnya naik gila-gilaan. Terus dump buangnya. Nah, pas harga udah naik tinggi gara-gara promosi palsu mereka itu, Shalon CS langsung jual semua saham mereka di harga puncak, dump and bump. Untung gede dong mereka, sementara investor lain yang telat masuk atau nggak tahu apa-apa, ya rugi bandar pas harganya anjlok lagi. Contohnya nih, ada saham Southern Home Medical Equipment, nilainya naik 1800% cuma dalam 6 hari gara-gara ulah mereka. Gila kan? Skema ini hasilnya bisa puluhan, ratusan juta dolar. Mereka bahkan pakai taktik lebih canggih lagi, pakai perusahaan cangkang, shell corporations, buat reverse merger. Itu cara cepat bikin perusahaan swasta jadi publik tanpa lewat IPO, sambil mastiin mereka udah kuasain sahamnya duluan. Shalon jadi otaknya, Orenstein ngurus operasi dan IT, Aaron bagian pemasarannya. Sekarang nyambung. Jadi hubungan sama 83 juta email dari JPMC itu apa dong? Simple tapi licik. Mereka butuh daftar target yang lebih berkualitas buat email spam pump and dump mereka. Logikanya, nasabah bank gede kayak JPMC kan kemungkinan investor aktif yang punya duit. Jadi lebih gampang tergoda sama tips saham panas palsu mereka. Email-email itu jadi bahan bakar mesin penipuan saham mereka. Jadi peretasan JPMC itu bukan tujuan akhir ya? Tapi cuma alat ya? Buat kejahatan finansial yang lebih gede lagi. Tepat sekali. Ini contoh gimana kejahatan siber bisa dipakai buat ngelancarin penipuan finansial tradisional dalam skala yang jauh lebih masif. Gila-gila. Apa cuma itu kejahatan mereka? Atau ada lagi? Nggak cuma itu. Kerajaan kriminal Shalon ini lebih luas lagi. Mereka juga jalanin jaringan kasino online ilegal yang reputasinya jelek banget karena curang. Mereknya kayak Affective, ReviewJet.
Mereka pakai software game yang sah biar kelihatan profesional, narik pemain. Curangnya di mana kalau gitu? Nah, pas pemain menang, baru deh kelihatan belangnya. Kasino ini sering nahan atau nunda pembayaran kemenangan pakai alasan macam-macam, nggak jelas. Biar pemainnya frustrasi, nyerah, atau malah main lagi sampai duitnya habis. Jaringan kasino ini langsung ambruk begitu Shalon sama Orenstein ditangkap. Terus, duit ratusan juta dolar dari hasil nipu itu gimana cara bersihkannya? Pasti ada pencucian uangnya juga kan? Pasti, jaringan pencucian uangnya juga rumit banget. Mereka pakai lebih dari 75 perusahaan cangkang di berbagai negara. Perusahaan cangkang ini buat apa? Buat bikin transaksi bisnis palsu antar perusahaan itu. Misalnya bayar barang atau jasa fiktif, duitnya diputar-putar lewat banyak rekening bank internasional. Siprus, Georgia, Swiss, macem-macem. Sering pakai identitas palsu. Katanya mereka punya minimal 30 paspor palsu dari 17 negara buat buka rekening-rekening ini. Mereka sampai bikin infrastruktur sendiri juga ya buat ini? Iya, mereka bikin pemproses pembayaran online sendiri kayak PayPal versi ilegal gitu. Namanya IDPay sama Tudor. Ini dipakai buat proses transaksi kartu kredit di kasino mereka, tapi juga disewain ke penjahat lain, kayak penjual obat palsu atau penyebar malware. Biar nggak ketahuan, transaksinya disamarin kodenya jadi kayak dari toko buku atau pet shop gitu. Katanya sih, sampai nyuap oknum bank juga biar tutup mata. Ini udah kayak bangun perusahaan multinasional tapi isinya kejahatan semua. Puncaknya, mereka sampai ngeretas perusahaan pengawas mereka sendiri. Itu salah satu yang paling nekat sih. Mereka ngeretas G2 Web Services. Itu perusahaan yang tugasnya ngidentifikasi pemproses pembayaran berisiko tinggi kayak IDP sama Tudor ini, terus laporin ke Visa Mastercard. Tujuannya, biar dapat daftar nomor kartu kredit yang dipakai G2 buat ngetes pas audit diam-diam. Kalau udah dapat, kartunya diblokir di sistem mereka. Jadi G2 nggak bisa ngetes lagi. Licik banget kan? Brian Krebs, jurnalis investigasi itu, pernah juga ngaitin IDPay sama penipuan antivirus palsu. Gila. Jadi jelas ya Shalon Orenstein, Aaron ini otaknya. Tapi apa mereka juga yang ngeretas JMPC, E-Trade gitu, yang jago teknisnya? Nah, itu dia. Mereka ini perencana sama manajernya, bukan peretas teknisnya. Mereka nyewa orang lagi, hacker for hire kelas kakap, buat ngerjain bagian kotornya, ngebobol sistem-sistem itu. Siapa tuh peretas bayarannya? Awalnya di dakwaan cuma disebut John Doe, alias nggak dikenal. Tapi dakwaan berikutnya, terutama yang soal E-Trade sama Scottrade, ngasih petunjuk lebih banyak. Di Scottrade misalnya, si peretas awalnya susah nembus antivirus. Terus Shalon sama Aaron ngasih dia akun pengguna biasa. Dari situ dia baru nemu celah lain, masuk lebih dalam, akhirnya bisa akses database nasabah 6 juta data. Dia bahkan nunggu admin database yang lagi aktif buat logout dulu, baru dia unduh datanya diam-diam biar nggak ketahuan. Hati-hati banget ya mainnya. Kalau di E-Trade gimana? Beda lagi caranya. Pakai brute force, nyoba password otomatis gitu, ke server konferensi video. Buat dapetin akses awal, begitu masuk, pasang backdoor, cari jalan ke platform admin utama, terus curi 15 juta data nasabah selama beberapa hari. Selain ngeretas bank-bank gede ini, ada kerjaan lain nggak dari Shalon buat si peretas ini? Wah, banyak. Dia juga disuruh ngeretas ribuan blog WordPress soal judi yang udah nggak aktif. Tujuannya buat masang link sama ulasan palsu ke kasino online Shalon biar rankingnya naik di Google. Terus ngelancarin serangan DDoS ke kasino pesaing biar down. Bahkan sampai ngeretas perusahaan software kasino saingan dan nyadap email eksekutifnya buat mata-matain bisnis mereka. Ini nunjukin pasar cybercrime as a service itu luas banget. Akhirnya ketahuan juga identitas si peretas bayaran ini. Ketahuan. Namanya Andrei Churin, peretas Rusia. Jago banget katanya. Dia ditangkap di Georgia bulan Desember 2017 atas permintaan AS, terus diekstradisi ke AS September 2018. Buktinya kuat banget. Ada rekaman chat online 3.500 halaman antara dia sama Shalon, plus data forensik dari perangkat Shalon dan Orenstein pas ditangkap. Ada hubungan sama negara Rusia nggak sih Churin ini? Ada spekulasi sih dia mungkin dilindungi sama FSB, intelijen Rusia. Mengingat skillnya dan fakta banyak peretas Rusia level tinggi itu kayak dapat restu selama nggak nyerang target di Rusia. Tapi ini nggak pernah terkonfirmasi resmi di pengadilan. September 2019, Churin ngaku bersalah ngeretas JPMC, E-Trade, Scottrade, Dow Jones, dan lainnya. Divonis 12 tahun penjara Januari 2021. Bayarannya dari Shalon diperkirain sekitar 19 juta dolar.
Ada satu nama lagi yang kadang disebut juga, Peter Levashov. Itu siapa? Peter Levashov ini operator botnet Klehoz dari Rusia. Botnet itu kan jaringan komputer zombie yang dikendaliin buat ngirim spam massal gitu. Nah, botnet Klehoz ini yang diduga kuat dipakai Shalon buat nyebar email spam pam enda mereka. Levashov ditangkap di Spanyol April 2017. Ada dugaan kuat info penangkapannya ini dari Shalon sebagai bagian dari plea deal-nya dia. Tapi penting dicatat ya, Levashov bukan peretas utama yang ngobol bank. Dia lebih ke infrastruktur spamnya. Terus nasib akhir para dalang utamanya gimana? Si Gary Shalon, otaknya. Nah, nasib Shalon ini cukup menarik. Dia diekstradisi dari Israel Juni 2016. Mei 2017, dia ngaku bersalah dalam plea deal besar sama jaksa. Dia setuju nyerahin aset $403 juta. Angka gede sih, tapi banyak yang percaya itu cuma sebagian kecil dari total keuntungan haramnya yang katanya bisa lebih dari $2 miliar. Sebagai gantinya dia jadi informan gitu. Tepat. Dia kerjasama penuh sama FBI, ngasih info penting buat bongkar jaringan kriminal lain. Kemungkinan besar ya termasuk info soal Levashov tadi. Hasilnya, Shalon berhasil ngindarin hukuman penjara super berat yang harusnya dia dapat, walaupun dokumen pengadilannya banyak yang disegel. Kayaknya dia nggak dipenjara lagi dan sekarang tinggal di AS, mungkin dengan batasan tertentu. Kalau Ziv Orenstein, tangan kanannya? Orenstein juga diekstradisi bareng Shalon Juni 2016. Divonis Oktober 2020, tapi hukumannya cuma setara masa tahanan yang udah dijalanin, sekitar 11 bulan, plus denda $1,8 juta. Ringan banget kan? Ini jelas nunjukin dia juga kerjasama penuh sama pihak berwenang. Terakhir, Joshua Samuel Aaron yang jago marketing dan sempat kabur ke Rusia itu? Aaron ini ceritanya agak beda. Sempat ditahan di Rusia karena masalah visa. Bahkan nolak tawaran suaka politik dari sana, akhirnya dia mutusin nyerahin diri ke AS di Bandara JFK New York Desember 2016. Status hukumannya kurang jelas detailnya dibanding Shalon atau Orenstein. Oh ya, kasus ini sempat gonta-ganti jaksa AS loh di New York karena pergantian pemerintahan. Mulai dari Preet Bharara, Jeffrey Berman, sampai Jay Clayton. Jadi, kesimpulannya nih, peratasan raksasa JPMC yang awalnya dikira serangan antar negara itu ternyata cuma sepotong kecil dari puzzle kerajaan kriminal global yang rumit banget ya. Dibangun dari keserakahan Gary Shalon, dieksekusi peratas bayaran kelas dunia Andrei Tyurin, tujuannya awalnya kedengeran aneh, nyuri email buat nipu saham ilegal lebih banyak lagi. Skala, kerumitan, sama kenekatan mereka ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Betul. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang cukup menggelitik ya. Kita tahu Shalon CS ini berhasil nyuci ratusan juta, mungkin miliaran dolar lewat perusahaan cangkang, transaksi palsu, pemroses pembayaran ilegal di seluruh dunia. Walaupun $403 juta disita dari Shalon, itu kemungkinan besar cuma puncak gunung esnya aja. Nah, ini pemikiran buat Anda renungkan nih. Kemana ya sisa uang hasil kejahatan siber dan finansial segede ini ngalirnya atau disembunyiin sekarang? Dan yang lebih penting lagi, jangan-jangan ada bisnis atau investasi yang kelihatannya normal-normal aja di luar sana, tapi tanpa kita sadar, ternyata modalnya dari kerajaan kriminal Gary Shalon ini. Jejak uang haram itu seringkali lebih susah dihapus daripada jejak digital loh.